Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hukum dagang kali ini kita akan membahas tentang tanah sebagai objek jaminan utang. Tanah sebagai objek jaminan utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan sendiri merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang objeknya adalah benda-benda selain tanah dan juga tanah dalam rangka untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan utang. Prinsip-prinsip dalam hak tanggungan, yang pertama, hak tanggungan bersifat aksesorir, yaitu merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, atau perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian utang piutang. Kemudian ia memiliki sifat tak dapat dibagi-bagi. Jadi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Kemudian di pasal 2 dijelaskan apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan berdasarkan tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Kemudian prinsip-prinsip dalam hak tanggungan yang ketiga yaitu dapat dibebankan pada beberapa hak atas tanah. Kemudian dapat dibebani satu atau lebih utang atau hubungan hukum. Kemudian dia memiliki prinsip spesialitasnya, ini kewajiban terlengkapinya surat-surat isi sebuah akta pemberian hak tanggungan. Kemudian harus dipublikasikan atau dipublisitaskan di kantor pertanahan, bahwa yang namanya objek jaminan utang tersebut dia harus dipublikasikan jika dia sudah dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan berupa hak milik, hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan, kemudian hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Kemudian hak pakai atas tanah hak milik dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Hak tanggungan eksekusinya terhadap objek jaminan hak tanggungan yaitu berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek, karena hipotek dalam KUH Perdata hanya mengenai kapal dan pesawat terbang, sedangkan hipotek kapal atas tanah yang sebelumnya diatur dalam KUH Perdata sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan adanya perjanjian utang piutang atau kredit pada bank. Pada intinya ada dua perjanjian. Ketika ada perbebanan hak tanggungan, maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, sementara perjanjian atau akta pemberian hak tanggungan merupakan perjanjian aksesorirnya. Kemudian tidak terpisah dengan perjanjian utang piutang. Pemberian hak tanggungan harus dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat di muka notaris. Kemudian akta pemberian hak tanggungan tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan. Lahirnya hak tanggungan pada tanggal yang sama dengan saat lahirnya atau didaftarkannya akta pemberian hak tanggungan pada kantor pertanahan. Kemudian apabila debitur cedera janji, maka terhadap objek hak tanggungan
kreditur dia memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri oleh debitur atau melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, apabila terjadi pelelangan, maka dalam sertifikat hak tanggungan karena terdapat title eksekutorial, yaitu terhadap irah-irah demi ketuhanan berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, maka kreditur selaku penerima atau pemegang hak tanggungan, dia memiliki hak untuk mendahului atas pelunasan utang-utang dari debitur, dan dia berhak atas pembayaran pelunasan utang-utang dari hasil lelang terhadap objek hak tanggungan berupa tanah atau benda-benda yang terkait dengan tanah tersebut. Jadi atas dasar kesepakatan pemberi hak tanggungan dalam hal ini debitur dan pemegang hak tanggungan dalam hal ini kreditur, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, atau juga dapat dilakukan pelelangan oleh pihak pemegang hak tanggungan. Kemudian apabila debitur cedera janji, maka pelaksanaan penjualan terhadap objek hak tanggungan berupa tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Jadi setiap janji untuk melaksanakan hak eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan ayat 1, 2, dan 3 di atas pada pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka dia batal demi hukum. Dan sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan terhadap objek hak tanggungan harus dihindarkan demi pelunasan utang yang dijamin dengan akta pemberian hak tanggungan. Kemudian apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, dalam hal ini debitur, maka pemegang hak tanggungan, dalam hal ini kreditur, memiliki wewenang atau berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Lelang terhadap objek hak tanggungan, dalam hal ini tanah, serta benda-benda yang terkait dengan tanah di atasnya, maka pembeli objek hak tanggungan yang membeli objek jaminan utang tersebut, baik dalam suatu pelelangan umum atau berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri, atau dilaksanakan berdasarkan jual beli sukarela, dapat meminta kepada pemegang hak tanggungan, dalam hal ini kreditur, agar dapat benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Pembersihan terhadap objek hak tanggungan tanah tersebut dari beban hak tanggungan dilakukan dengan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan yang berisi dilepaskannya hak tanggungan yang membebani objek hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Lelang terhadap objek hak tanggungan yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan dan tidak terdapat kesepakatan di antara pemegang hak tanggungan mengenai pembersihan objek hak tanggungan dari beban yang melebihi harga pembelian, maka pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan yang bersangkutan untuk menetapkan pembersihan itu dan sekaligus menetapkan mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para pihak yang berutang dengan peringkat mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang harus wajib ada dalam akta pemberian hak tanggungan yang dibuat di muka notaris
Yang pertama itu nama dan identitas pemberi dan penerima hak tanggungan, kemudian domisili para pihak, kemudian penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin, kemudian nilai tanggungan, kemudian uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan, kemudian janji-janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan kepada pihak lain objek hak tanggungan atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa atau menerima uang sewa di muka kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan, dalam hal ini adalah kreditur. Kemudian harus terdapat janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan kecuali dengan persetujuan tertulis dari lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan, dalam hal ini kreditur. Kemudian harus juga terdapat janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cedera janji. Kemudian harus juga terdapat janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan, yaitu kreditur, untuk menyelamatkan objek hak tanggungan jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Kemudian janji juga yang harus ditulis dalam akta pemberian hak tanggungan adalah janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Kemudian janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan. Kemudian janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Kemudian janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutang apabila objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Kemudian harus juga terdapat janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya jika objek hak tanggungan diasuransikan. Kemudian janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. Kemudian dalam pasal 12 juga diatur janji yang memberikan kewenangan kepada hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji, itu batal demi hukum. Nah, apabila objek jaminan utang sudah didaftarkan sebagai dalam akta pemberian hak tanggungan, maka akan terbit sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Kemudian sertifikat tersebut memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mengartikan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial dengan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga penerima hak tanggungan, dalam hal ini kreditur, memiliki hak untuk mengeksekusi objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Kemudian hapusnya hak tanggungan itu karena hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Apabila utangnya sudah lunas, maka dengan sendirinya juga hak tanggungan juga menjadi hapus. Kemudian dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Kemudian pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan perikat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Jadi kalau objek tanahnya hapus, maka hak tanggungannya pun dengan sendirinya hapus. Misalnya
dalam hal terjadi bencana alam, tsunami dan sebagainya menyebabkan tanah menjadi hapus, maka hak tanggungan pun juga hapus. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dalam perkuliahan jaminan utang, mata kuliah mendagang tanah sebagai objek jaminan utang. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.